Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kutub Ilmu. Teman-teman, di sini saya akan sedikit membagi ilmu psikologi teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang ilmu kepribadian, ilmu psikologi teman-teman. Nah, bagi yang penasaran ilmu kepribadian menurut ilmu psikologis, kalian bisa tonton di sini teman-teman. Sebelum tonton, teman-teman dipastikan udah subscribe ya teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang dan berbagi lagi ilmu yang bermanfaat. Kita membahas itu kepribadian. Ada yang tahu teman-teman apa itu kepribadian? Menurut teman-teman ya, tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, kita masuk ke materinya teman-teman. Apa itu kepribadian? Kepribadian menurut istilah bahasa Inggris, pribadi adalah personality yang berasal dari kata Latin persona, yang artinya topeng teman-teman. Jadi pribadi secara bahasa yaitu topeng teman-teman. Menurut Grodwell Allport, yaitu organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik atau khusus dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Unsur-unsur kepribadian yang pertama yang harus kita ketahui yaitu kepribadian merupakan organisasi yang dinamis, tidak statis, tetapi senantiasa berubah-ubah. Maksudnya yaitu kepribadian itu bisa seakan-akan kita berubah teman-teman, tidak menetap, dia tidak bersifat permanen teman-teman. Yang kedua yaitu terjadinya dalam individu. Kepribadian ini pasti dikaitkan dengan perseorangan teman-teman, berarti individu teman-teman. Yang ketiga yaitu sistem fisik yang melibatkan tinggi badan, warna kulit, gemuk atau kurus dan lain-lainnya teman-teman. Pokoknya bentuk fisik teman-teman. Kalau sistem fisik yaitu pemikiran, perasaan, minat dan lainnya teman-teman, ini bentuk psikis. Keempat yaitu secara unik, seperti khusus, tidak sama dengan individu lainnya dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya teman-teman. Jadi penyesuaian diri dalam lingkungannya itu khas atau khusus, berbeda. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian manusia. Menurut Hippos dan Glantz membagi 4 tipe golongan manusia berdasarkan zat cair yang tumbuh dalam tubuh. Yang pertama yaitu melankolis, orang yang banyak empedu hitamnya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada yang di dalam diri kita teman-teman. Ketika menyebut melankolis, yaitu ciri-cirinya, sikapnya pemurung, pesimis dan selalu merasa curiga. Nah, bersifat melankolis ini tidak seperti itu teman-teman. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini yaitu cenderung introvert teman-teman, taat aturan, suka membuat rancangan seperti itu, detail banget ya sebelum itu bertindak teman-teman, suka dengan pemikiran yang perfeksionalis teman-teman. Yang kedua yaitu tipe sanguinis. Apa itu sanguinis? Orang yang banyak darahnya teman-teman. Sikapnya itu menunjukkan wajah yang berseri-seri, periang, selalu gembira, berarti selalu tersenyum teman-teman.
Apabila bertemu dengan orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini, dia cenderung orang optimis, orang menyukai petualangan, orang mungkin mempunyai tipe kepribadian Sibelius. Banyak menyebutkan bahwa tipe 1 ini merupakan karakteristik manusia yang paling umum, teman-teman. Orang yang banyak dominan pada bidang bisnis, politik, dan olahraga, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pragmatis. Apa itu pragmatis, teman-teman? Pragmatis yaitu kepribadian yang terakhir, yaitu di mana mereka dengan tipe umumnya terjun, teman-teman. Jadi di dalam dirinya yaitu orang banyak empedu kuningnya, teman-teman. Orang tipe ini yaitu bertumbuh besar dan kuat, penaik darah, sukar mengendalikan diri, teman-teman. Sifatnya garang dan agresif. Orang-orang yang menurut ini, tetapi orang-orang tersebut ini cenderung menghindari konflik, teman-teman. Dia sering menjadi penengah suatu masalah, teman-teman. Faktor yang mempengaruhi kepribadian, teman-teman. Yang pertama yaitu faktor genetik. Ini faktor golongan darah, teman-teman ya. Faktor turunan, teman-teman. Sorry teman-teman. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu keluarga. Benar, teman-teman, keluarga ini dapat berpengaruh besar, teman-teman, terhadap kepribadian kita. Bagaimana kepribadian kita bagus apa tidak, itu ada di keluarga, teman-teman. Yang kedua yaitu kebudayaan, teman-teman. Kebudayaan kita lebih dominan bagus atau tidak, teman-teman. Ketika kebudayaan kita bagus, pasti kepribadian juga akan bagus, teman-teman. Yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah akan identik dengan pendidikan, teman-teman. Ketika pendidikan kita, jenjang kita bagus, karir pun bagus, itu dapat mempengaruhi kepribadian kita sendiri, teman-teman. Tanda-tanda kepribadian yang sehat, teman-teman. Ada tanda-tandanya, yaitu yang pertama, kepercayaan mendalam pada diri sendiri dan orang lain. Kepercayaan ini butuh, teman-teman. Kita butuh yang namanya kepercayaan pada diri orang lain, karena kita itu tidak hidup sendiri, teman-teman. Kita harus percaya diri sama orang lain. Ketika kita tidak percaya orang lain, pasti kita tidak memperdulikannya. Yang kedua, tidak ragu-ragu, teman-teman. Tidak malu, tetapi berani. Ketika dia tidak ragu-ragu, pasti ada yang namanya berani, teman-teman. Yang ketiga yaitu inisiatif berkembang dan tidak selalu merasa diri bermasalah dan berdosa, teman-teman. Inisiatif berkembang ini kita merupakan pribadi yang ingin selalu maju, teman-teman, ingin selalu berkembang. Itu merupakan pribadi yang sehat, teman-teman. Pribadi yang namanya terbaik. Yang keempat, tidak merasa minder ketika salah, ya. Tidak merasa minder ketika orang lain itu lebih dari kita. Tetap mempunyai semangat kerja, karena kita memikirkan ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Ketika kekurangan kita ditutupi dengan kelebihan kita, pasti kita tidak akan minder. Yang kelima yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri. Nah, maksud dari ini
kita harus bersikap jujur terhadap apa yang kita kerjakan, teman-teman. Kita dan feedbacknya terhadap orang lain, teman-teman. Ketika kita jujur terhadap diri, pasti orang lain juga akan jujur terhadap kita. Jadi ada saling feedback antara orang lain sama kepribadian kita. Kepribadian kita kan bagus, pasti ditilai sama orang lain itu bagus, teman-teman. Yang keenamnya itu mampu berdedikasi tinggi, teman-teman. Berdedikasi tinggi yaitu realitasnya sangat tinggi, teman-teman. Dia mempunyai sinergi yang sangat bagus, teman-teman. Dapat bersinergi di dalam lingkungannya, teman-teman. Yang ketujuh yaitu senang kontak atau hubungan dengan sesama, teman-teman. Yaitu ini bisa dengan ciri-ciri yang ekstrovert. Kan ada introvert, ada ekstrovert. Nah, ini senang kontak atau hubungan dengan sesama itu bisa digolongkan dengan ekstrovert, teman-teman. Dan yang kesembilan yaitu integritas, teman-teman. Semangat mengandang masa depan, berani mimpin atau bertanggung jawab, teman-teman. Semangat integritas dia sangat tinggi, berarti semangat memandang masa depan itu akan semakin tinggi pula. Berani mimpi atau berat tanggung jawab. Ketika kita sudah memberat tanggung jawab, ketika kita berani memimpin, pasti integritas kita sangat tinggi. Tanda-tanda kepribadian yang kurang sehat, teman-teman, ada tandanya. Yang pertama, tak mampu melakukan bersahabat, mengisolasi diri. Nah, tak mampu melakukan persahabatan berarti kita mengurangi kepercayaan diri kepada orang lain, teman-teman. Kepada teman sebaya itu kurang sehat, teman-teman. Karena apa? Karena kita perlu yang namanya interaksi antar sahabat, teman sebaya. Yang kedua, daya konsentrasi buyar, teman-teman. Banyak melamun. Nah, ketika banyak melamun, ketika daya konsentrasi ini buyar, maksudnya buyar itu tidak konsen, teman-teman, tidak fokus. Kita di dalam tanda-tanda kepribadian yang kurang sehat. Yang ketiga yaitu penyangkalan terhadap nama, asal usul, masa lampau. Penyangkalan terhadap nama. Penyangkalan itu adalah penyesalan, kayak teman-teman. Asal usul kita penyesalan, asal usul kita sepertinya tidak mampu, kita menurunkan egosentris, kemampuan diri. Itu yang keempat, yaitu tentang mampu memperjuangkan diri, bahkan kadang-kadang timbul keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, ini yang disebut membahayakan, teman-teman. Kepribadian ini sangat membahayakan karena dia seiring-iring karena ada masalah, kayaknya teman-teman, dia ingin mengakhiri hidupnya. Alasannya karena tidak mampu, karena tidak bergunanya dia hidup di dunianya dan lainnya. Yang kelima yaitu adanya sifat ingin membalas dendam, tidak mengakui dan tidak menerima masa lampau. Nah, ketika kita mempunyai rasa dendam, kita harus yang namanya introspeksi diri, teman-teman. Berarti kita kurang sehat kepribadian ketika kita mempunyai rasa ingin membalas dendam kepada apa yang sudah berlalu, teman-teman. Kita ikhlaskan hanya, teman-teman, sudah berlalu.
Alhamdulillah teman-teman, semoga ilmu dan sedikitnya dari saya ya dapat bermanfaat teman-teman bagi semuanya.